Apapun imannya, dimanapun dia berada, angin itu akan sampai menjemputnya ke situ. Kalaupun dia ada di gua, ada di gunung, angin itu akan sampai ke sana. Saat disentuh oleh angin tersebut, saat terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di situ. Serentak satu bumi, orang Islam, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Maknanya apa? Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 yang mengerikan itu, tidak ada lagi orang beriman yang akan menyaksikannya. Maknanya seluruh orang Islam di muka bumi tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Masalahnya, apakah ketika Dajjal muncul kita sanggup mempertahankan iman kita? Kalau sempat kita gagal mempertahankan iman kita, boleh jadi kita akan menemukan 8, 9, 10 itu. Ini kuncinya ada di sini. La haula wala quwata illa billah. Baik, ibu-ibu, kenapa kita langsung loncat ke 7, Ustaz? Melengkapi penjelasan tadi. Yang kelima apa? Yang kelima adalah matahari terbit dari sebelah barat. Pernah dengar hadis ini enggak? Sehingga pintu-pintu tobat ditutup seluruhnya ketika matahari sudah terbit dari barat. Dan ini tidak boleh diterjemahkan dengan terjemahan liar, seperti pernyataan Syekh Imran Hussein. Beliau berani mengatakan maksud matahari terbit dari sebelah barat itu adalah Islam nanti akan bangkit di akhir zaman dari negeri barat. Itu dari Eropa, dari Amerika. Enggak, tanpa mengurangi hormat kita dengan beliau ya. Hadis sahih Imam Muslim, Nabi tetap menegaskan bahwa betul-betul fisik matahari yang menerangi bumi kita sekarang ini yang akan dipanggil oleh Allah sujud di bawah arash. Kalian yang ada di bumi gelap gulita selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Nah, kaum muslimin, barulah ketika matahari terbit, manusia menyaksikan dia terbit dari sebelah barat. Dan saat itu orang yang belum taubat baru ingin taubat, Allah sudah tutup pintu taubat. Orang yang belum masuk Islam saat itu ingin menyatakan keislamannya, Allah sudah tutup pintu penerimaan keislaman seseorang. Kaum muslimin, setelah itu dia hanya terbit sampai setengah hari loh, Bu. Sampai setengah hari saja matahari ini yang terbit dari barat tadi, kemudian dia kembali tenggelam seperti biasa dari barat. Esoknya kata Rasulullah, dia kembali terbit dari sebelah timur. Besoknya, waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Dekat nggak? Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6, dan yang ini yaitu Allah ceritakan juga dalam Al-Quran ini, munculnya dari dalam perut bumi kota Mekah seekor binatang raksasa berkaki banyak yang dapat berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Binatang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan nama Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Binatang ini membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Siapapun manusia yang dijumpainya, maka apabila dia orang beriman, semacam tahu aja binatang ini kalau ini adalah orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkan kepada wajah orang itu. Kemudian wajah orang ini, kata Rasulullah SAW, menjadi bersih, putih dan bercahaya. Apabila dia berjumpa dengan orang kafir, binatang ini akan ketokkan tongkat Nabi Musa kepada kepala orang kafir ini, maka menjadi hitam legamlah wajahnya, menjadi buram dan menjadi buruk bentuknya. Inilah setelah manusia diberi tanda mana yang beriman, mana yang kafir, sehingga menandakan orang saat itu sudah gampang. Yang putih bersih bercahaya menandakan orang beriman, yang hitam legam buruk rupa menandakan orang kafir. Uniknya, walaupun begitu mereka bisa hidup rukun bertetangga, nggak ada perang. Ini adalah masa-masa aman yang tidak ada perang. Hamba-hamba Allah sekalian, binatang ini muncul di 3 tempat yang berbeda di muka bumi. Di 3 tempat, hanya saya tidak jelaskan di mana-mana saja yang lain. Apakah nanti di Romangun muncul sekali atau gimana? Yang jelas 3 tempat saja di muka bumi ini. Dan setelah itu binatang ini kembali menghilang. Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Inilah dia akhir daripada keberadaan umat Islam di muka bumi ini. Faham? Maka hadis tadi terjawab nggak? Kok bisa Pak Ustadz? Kan selama di bumi ini masih ada 1 orang saja yang masih beriman kepada Allah. Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Paham sekarang? Bahwa ternyata satu bumi ini serentak orang beriman Allah wafatkan. Serentak satu bumi ini. Udah nyambung? Oke. Seberapapun banyaknya jumlah kita sekarang, Allah akan wafatkan serentak. Taib.
Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 nggak usahlah kita uraikan ya, karena kita tidak akan menemukannya. Mau? Ya, nggak usah aja mempercepat masa. Mau juga? Mau juga ya. Masya Allah, rakusnya ibu-ibu dengan ilmu, mantap. Ke-8, 9, 10. Yang ke-8, kata Rasulullah, dari setelah wafatnya seluruh orang beriman di bumi ini sampai terjadinya kiamat, paling lama 1 atau 2 generasi saja, kata Rasulullah. 1 atau 2 generasi saja, barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta terjadi. 1 generasi dalam hitungan ilmu sosial berapa bunda? 1 generasi dalam ilmu sosial hanya 25 tahun. Sejak seseorang lahir, lalu dia menjadi dewasa, menikah, melahirkan generasi baru, maka dianggap 1 generasi ya, dan generasi baru sudah muncul, ya kan? Maka kata Rasulullah 1 atau 2 generasi saja, antara 25 sampai 50 tahun. Nyambung nggak dengan hadis 40 tahun tadi kata Nabi? Nyambung nggak? Masuk. Masuk. Baik hamba-hamba Allah, kejadian kiamat besar yang ke-8 adalah seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam. Seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam. Khasful ardi bil masyriq, kata Rasulullah. Daratan sebelah timur tenggelam. Tenggelam, masuk ke dalam laut. Nah, daratan sebelah timur itu apa-apa saja, Bu? Sebelah timur loh. Sebelah timur. Australia, New Zealand, Indonesia, ya, Filipina, Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, Rusia, terus naik ke atas itu seluruhnya tenggelam. India tenggelam seluruhnya. Kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang ke-9 nyusul langsung, yaitu seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam. Brazil, Suriname, Amerika Serikat, Eropa, Afrika, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa mana lagi? Yang tersisa hanyalah seonggok daratan bumi di timur tengah. Dianya adalah Jazirah Arab dan Syam. Ya. Seonggok itu bahasa Indonesia bukan? Tanda besar kiamat yang ke-10, dari dalam perut bumi kota Yaman. Dari dalam perut bumi kota Yaman akan keluar api raksasa setinggi-tinggi gunung dan paling rendah setinggi bukit. Api ini teramat sangat panas dan seperti mengejar manusia, sehingga menyebabkan orang-orang yang masih tersisa hidup di Jazirah Arab, kata Rasulullah, akan lari tunggang langgang menuju negeri Syam. Jadi tanda besar kiamat yang ke-10, keluarnya api raksasa dari dalam perut bumi kota Yaman. Silahkan, di Yaman hari ini sudah ada fenomena alam dari dalam perut bumi Yaman yang mengeluarkan hawa yang teramat sangat panas. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini ternyata ketika para pakar-pakar bumi mendekati ke sana, yang mereka temukan membuat kita merinding. Di Yaman hari ini sudah ketemu satu area yang merekah tanahnya, dan ada yang berlubang, bisa masuk seekor lembu, seekor sapi ya. Ternyata dalam lubang itu sudah ditemukan tekanan gelombang api yang sangat padat hari ini. Jadi kayaknya Allah sudah mulai melakukan pemanasan di Yaman dan ditontonkan kepada manusia, ini dah dekat. Ya, ini nggak bisa dibantah loh. Di Yaman sekarang sudah ketemu area yang teramat sangat panas. Lubangnya bukan 1, 2. Di tempat lain ada lagi lubang yang lain. Di tempat lain ada lagi lubang yang lain, dan seluruhnya di Yaman. Seolah isyarat tanda besar kiamat yang ke-10 sudah Allah mulai sekarang memanaskannya. Dan ini akan terjadi sebagai tanda besar kiamat yang ke-10. La haula wala quwata illa billah. Baik ibu-ibu, makin lemas nggak lutut ibu? Iya lemas ya bu ya. Rasa saya nggak sanggup berdiri. Inilah dia uniknya pembahasan ini. Tapi nanti setelah ibu bubar dari pengajian ini, ibu akan punya energi hidup yang dahsyat. Lihat aja nanti. Sebelumnya orang ngomong kayak gitu, Pak Ustadz, ketika Ustadz nyampaikan itu sudah hilang semangat hidup saya. Untung Pak Ustadz tutup dengan penutup